Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku di video pembelajaran geografi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang ada di bab 2, yaitu materi peta. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengertian peta, kemudian ada jenis peta, kemudian ada komponen-komponen dalam pemetaan, seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan ketika kalian tersesat di jalan seperti itu? Ya, betul sekali. Tentunya kalian akan membuka aplikasi Google Maps kan. Nah, aplikasi Google Maps tersebut akan menunjukkan kalian ke jalan yang ingin kalian tuju atau ke tempat tujuan yang ingin kalian tuju. Nah, dalam aplikasi Google Maps tersebut juga di dalamnya kita bisa mengetahui di mana sih posisi atau letak tujuan yang ingin kita tuju seperti itu. Nah, Google Maps tersebut merupakan salah satu hasil dari pemetaan yang berbentuk digital. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih yang mana yang peta dan yang mana yang bukan? Atau teman-teman malah mengiranya kalau dua-duanya ini merupakan peta? Baik, jadi dapat dikatakan bahwa peta itu harus memiliki komponen-komponennya atau harus sesuai dengan kaidah kartografi. Kalau dilihat di sini, sebelah kanan ini hanya menampilkan informasi-informasi mengenai sebaran wisata bahari di Indonesia saja, tidak ada komponen-komponennya. Jadi, yang di sebelah kanan ini belum dapat kita katakan sebagai peta. Sedangkan pada gambar sebelah kiri ini merupakan peta dengan kaidah kartografi yang tepat seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada judul, ada skala, ada orientasi petanya, kemudian ada legenda yang di dalamnya terdapat simbol-simbol yang menjelaskan petanya tersebut. Kemudian ada insert peta, ada sumbernya, kemudian ada tahun pembuatan dan identitas pembuat. Kemudian di sini juga ada titik koordinatnya dari lokasi kajian seperti itu. Jadi yang sebelah kiri ini dapat kita katakan sebagai peta, sedangkan yang sebelah kanan ini belum dapat dikatakan sebagai peta. Kita bisa menyebutnya ini hanya sebagai infografis saja seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kira-kira kalian sudah tahu belum sih apa itu peta? Baik. Jadi peta itu merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan kenampakannya dari atas dengan menggunakan suatu sistem proyeksi dan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam sebuah bidang yang datar seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin ada sebuah kenampakan alam atau kenampakan bumi terus tapi tidak ada sistem proyeksi ataupun skalanya itu tidak dapat dikatakan sebagai peta. Nah, jadi secara garis besar peta itu merupakan gambaran konvensional permukaan bumi menggunakan sistem proyeksi dan skala tertentu yang dicetak atau dijadikan dalam sebuah bidang datar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat dunia, kita tidak harus ingin melihat keadaan suatu negara, kita tidak harus datang ke negara tersebut. Kita bisa melihatnya menggunakan yang namanya peta seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jenis peta. Nah, di sini jenis peta dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada jenis peta berdasarkan isi, dan yang kedua ada jenis peta berdasarkan skalanya. Nah, kalau berdasarkan isi ini ada dua. Yang pertama ada peta umum, kemudian ada peta khusus atau peta tematik. Sedangkan yang berdasarkan skala itu ada peta skala kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, kemudian ada peta skala kecil, dan ada peta skala geografis. Kali ini kita akan membahas mengenai peta berdasarkan isinya terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalian bisa membedakan nggak nih berdasarkan isinya? Yang mana yang peta umum, yang mana yang peta khusus, seperti itu. Ya, betul sekali. Yang sebelah kiri ini merupakan salah satu contoh peta khusus atau peta tematik. Dan yang sebelah kanan ini merupakan salah satu contoh dari peta umum, seperti itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena
Di sebelah kanan ini, peta umum ini hanya menggambarkan gambaran wilayah kajian secara umum saja. Wilayah kajiannya tidak secara terperinci atau secara tema-tema tertentu. Sedangkan yang sebelah kiri ini kita bisa melihat ini merupakan peta jalur evakuasi. Nah, peta tersebut memiliki tema tertentu untuk dijadikan sebuah peta seperti itu. Kita bahas pengertiannya. Nah, kalau peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang alam maupun bentang budayanya. Sedangkan peta khusus atau peta tematik itu merupakan peta yang menggambarkan gambaran bumi atau fenomena tertentu di permukaan bumi. Ini selanjutnya, ini adalah contoh dari peta umum. Yang pertama ada peta korografi. Nah, peta korografi ini merupakan salah satu peta umum, di mana peta ini menampilkan bagian atau seluruh wilayah secara umumnya saja. Contoh dari peta korografi ini itu ada peta-peta yang terdapat di atlas, itu merupakan peta korografi atau contoh peta umum. Selanjutnya ada peta dunia. Peta dunia ini juga dikatakan sebagai contoh dari peta umum, karena dia hanya menggambarkan secara umum bentuk permukaan buminya saja, seperti hanya memberitahu informasi di mana sih lokasi negara ini, di mana sih lokasi negara Indonesia, seperti itu, dan seperti itu ya. Sedangkan ini ada contoh peta khusus atau peta tematik. Nah, peta tematik ini merupakan peta yang memiliki yang di dalamnya terdapat menjelaskan mengenai fenomena tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini ada fenomena resiko bencana erupsi gunung api. Ini merupakan salah satu contoh dari peta khusus atau peta tematik. Terus kalian juga bisa membuat peta khusus lainnya atau peta tematik lainnya seperti fenomena bencana banjir atau fenomena waktu tahun kemarin sebaran COVID-19. Itu merupakan salah satu contoh dari peta tematik juga, karena mengkaji tentang fenomena atau tema-tema tertentu yang ada di permukaan bumi seperti itu. Dan ini ada contoh dari peta kepadatan penduduk juga. Nah, selanjutnya itu ada peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta kadaster dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Contohnya adalah peta sertifikat tanah. Kemudian ada peta skala besar, skalanya antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya adalah peta untuk perencanaan wilayah. Dan yang ketiga ada peta skala sedang dengan skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya adalah peta provinsi. Dan yang keempat ada peta skala kecil dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang terakhir peta skala geografis di atas 1:1 juta, contohnya adalah peta dunia tadi. Nah, dapat diketahui bahwa semakin besar angka pada skala, misal 1:1 juta, artinya skala tersebut merupakan skala kecil, sedangkan skala yang besar itu skala yang memiliki angkanya kecil. Misal, ini ada peta kadaster. Peta kadaster ini memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Ini dapat dikatakan sebagai peta skala yang besar. Sedangkan peta skala geografis ini atau peta skala kecil ini itu perbandingannya antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Itu dapat dikatakan peta berskala kecil. Mengapa demikian? Karena semakin besar angka pada skala, maka wilayah kajian itu tidak terlalu detail. Sedangkan semakin kecil angka pada skala, maka wilayah kajian tersebut akan semakin detail seperti itu. Jadi misal ada skala ini adalah 1:500.000, maka 1 cm pada peta sama dengan 500.000 cm pada jarak sebenarnya, seperti itu. Contoh lagi, ini ada peta skala besar itu ada 1:5.000. Jadi 1 cm pada peta merupakan 5.000 cm pada jarak sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada komponen-komponen peta. Nah, komponen-komponen peta ini termasuk dalam subbab keterampilan dasar membuat dan membaca peta. Nah, dalam peta itu tentunya harus memiliki komponen-komponen yang sesuai dengan kaidah kartografi sehingga
peta tersebut dapat dikatakan baik seperti itu. Yang pertama ada peta utama atau map face-nya. Nah, di sini peta utama itu merupakan peta yang peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena yang disampaikan seperti gambar di sini. Ini merupakan kita ingin mengetahui di mana saja peta administrasi ini. Kita bisa mengetahui di sini wilayah administrasi Desa Selo berbatasan dengan desa mana saja, jadi kita tahu administrasinya itu seperti apa. Kemudian itu ada judul peta. Judul peta ini merupakan memberikan informasi mengenai isi peta tersebut. Jadi dengan membaca judul peta itu kita jadi tahu, oh ini ternyata peta membahas tentang ini. Seperti contoh ini, peta administrasi Desa Selo. Jadi kita dapat mengetahui, oh ini tuh adalah peta administrasi Desa Selo, seperti itu. Selanjutnya ada orientasi arah. Nah, orientasi arah ini menunjukkan arah suatu lokasi atau wilayah yang biasanya menunjukkan ke arah utara. Selanjutnya ada legenda atau keterangan. Legenda atau keterangan ini merupakan penjelasan mengenai arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Kita bisa lihat di sini menggunakan simbol titik, garis, dan area. Di sini titik ada gereja, ada kantor desa. Nah, kita bisa lihat simbol-simbol yang digunakan dalam peta ini. Kemudian dusun 1 itu warnanya hijau, dusun 3 itu warnanya biru, seperti itu. Jadi simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Selanjutnya ada skala peta. Nah, skala peta ini merupakan salah satu hal terpenting dalam pembuatan peta karena kita bisa mengetahui jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dilihat dari skalanya. Nah, ini menunjukkan perbandingan jarak antara dua titik di peta dan jarak kedua titik itu di permukaan bumi. Kalau kita lihat di sini, ini skalanya 1 banding Kalau dilihat di sini skalanya 1 banding 20.000. Artinya ini merupakan 0,2 km pada jarak sebenarnya. Atau 1 cm di peta sama dengan 20.000 cm jarak sebenarnya. Kalau diubah ke kilometer berarti 1 cm pada peta sama dengan 0,2 km pada jarak sebenarnya. Selanjutnya di sini ada inset peta. Inset peta ini merupakan peta kecil tambahan untuk memperjelas posisi wilayah yang ada di peta utama. Jadi dengan adanya inset ini kita bisa mengetahui berbatasan dengan desa mana sih, wilayah kajian kita tuh berbatasan dengan wilayah apa saja sih, seperti itu. Kita bisa lihat gambarannya di peta inset ini. Selanjutnya itu ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini merupakan garis lintang dan garis bujur yang menentukan koordinat suatu lokasi atau wilayah. Nah, dapat dilihat di sini bahwa peta administrasi Desa Selo ini memiliki titik koordinat seperti ini. Tuh. Selanjutnya ada sumber peta. Nah, sumber peta ini merupakan sumber-sumber yang digunakan dalam pembuatan peta tersebut. Nah, untuk pembuatan peta administrasi ini kita membutuhkan sumber dari peta rupa bumi digital Indonesia skala 1/20.000, kemudian menggunakan analisis pribadi dari kelompok pembuat peta, seperti itu. Dan selanjutnya ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini artinya tahun berapa peta tersebut dibuat. Nah, peta ini, contoh peta ini dibuat pada tahun 2024, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah garis tepi. Garis tepi ini merupakan digunakan untuk membuat peta menjadi lebih rapih. Jadi ada sebuah frame-nya lah, seperti itu. Jadi garis tepi ini tuh biasanya lebih tebal dibandingkan dengan garis-garis pada peta di dalamnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa peta itu merupakan gambaran permukaan bumi dalam bentuk bidang datar, tapi menggunakan proyeksi dan skala tertentu, seperti itu. Dan untuk membuat peta dapat dikatakan peta, maka harus terdapat komponen-komponen yang sesuai dengan kaidah kartografi, seperti itu. Dan jenis-jenis peta dibagi menjadi 2, yaitu ada berdasarkan isi dan juga berdasarkan skala.
Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.